Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari karena telah berkesempatan hadir di penyuluhan kita pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan cara pemberian terapi uap sederhana. Nah, di lingkungan CC sendiri, ISPA merupakan penyakit umum yang sering diderita warga. Dari hasil pengambilan data di Puskesmas Rangas, ISPA menempati urutan pertama dari 10 penyakit terbanyak. Jadi, Bapak, Ibu, seperti yang telah saya jelaskan pada penyuluhan ISPA sebelumnya, gejala yang muncul pada pasien dengan ISPA itu bisa berupa batuk-batuk, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan kesulitan bernapas. Gejala tersebut muncul karena adanya penumpukan dahak yang kental pada saluran pernafasannya kita. Nah, untuk mengatasi gejala-gejala tadi, bisa kita lakukan terapi uap sederhana. Adapun pokok pembahasan pada penyuluhan kali ini adalah yang pertama terkait dengan pengertian dari terapi uap sederhana, kemudian tujuan dan manfaat terapi uap sederhana, kemudian alat-alat dan bahan yang digunakan untuk terapi uap sederhana, serta langkah-langkah dalam melakukan terapi uap sederhana. Baiklah Bapak, Ibu, kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama, terkait dengan pengertian terapi uap sederhana. Apa itu terapi uap sederhana? Jadi Bapak, Ibu, terapi uap sederhana itu adalah pemberian obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap. Nah, uapnya itu nanti akan masuk ke saluran pernafasannya kita. Jadi Bapak, Ibu, terapi uap ini lebih efektif kita lakukan dibandingkan dengan minum obat. Kenapa? Karena terapi uap ini lebih cepat sampai ke organ pernafasannya kita, yaitu paru-paru. Selanjutnya, apa manfaat dan tujuan terapi uap sederhana? Yang pertama itu dapat mengencerkan dahak. Jadi, kalau tersumbat ke hidung tak atau pernafasan tak karena ada dahak yang mengental, dengan terapi uap sederhana ini, dahak tak yang tadinya kental jadi encer karena efek uap panas dan minyak kayu putihnya. Selanjutnya itu melonggarkan jalan nafas, mengatasi peradangan pada saluran pernapasan atas, merangsang kerja pernapasan, serta mencegah kekeringan pada saluran napasnya kita. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan terapi uap sederhana. Nah, Bapak, Ibu, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Baiklah Bapak Ibu, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pemberian terapi uap sederhana adalah baskom kecil, kemudian handuk, minyak kayu putih, dan air panas secukupnya. Adapun langkah-langkah dalam pemberian terapi uap sederhana, yang pertama adalah pastikan tangan kita bersih, kita cuci tangan. Silakan Pak, kita cuci tangan juga. Sudah. Kita letakkan handuk pada bagian bahu. Silakan Pak, diletakkan di daerah bahu Pak. Kita ambil baskom kecil, kemudian kita tuangkan air panas secukupnya. Pastikan airnya benar-benar panas. Selanjutnya, kita teteskan beberapa tetes minyak kayu putih, sekitar 5-10 tetes. Dekatkan kepala ke area baskom, kemudian tutup agar uap tidak keluar. Tutup mata tak, kemudian hirup uapnya kurang lebih selama 2 menit. Jadi Pak, Ibu, jika tidak ada handuk, kita bisa gunakan kertas.
Pastikan kertasnya bersih ya. Kemudian kita gulung membentuk seperti corong. Seperti ini. Kemudian kita dekatkan area mulut dan hidung. Tutup mata dan hirup selama 2 menit. Jadi Pak, Ibu, terapi uap sederhana ini bisa dilakukan selama 10-15 menit. Sebanyak 2 kali dalam sehari. Bapak, Ibu, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, Bapak dan Ibu diharapkan untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami.